Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitas rekan-rekan semuanya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada informasi yang cukup mantap sekali ya, pergerakan ekonomi dunia dan apa hubungannya dengan proyek B-Network atau Bitcoin yang digadang-gadang bisa menjadi mata uang digital paling banyak digunakan di dunia. Dan di sini juga sudah akan muncul mata uang baru berikutnya yang sangat realistis, yaitu tentang BRICS, yaitu gabungan 5 negara besar dengan populasi 40% penduduk dunia ya. Ini memiliki dampak yang signifikan ketika terrealisasi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat berbagai macam informasi berkaitan dengan B-Network ataupun berkaitan dengan BRICS, dikutip daripada Belmet B-Network Coin. Nah, di sini Afrika Selatan mengatakan akan ada pengumuman yang mendatang ya tentang daripada perluasan BRICS di dalam KTT yang akan menandai perubahan besar dalam tatanan global. Artinya di sini pada bulan Agustus mendatang ya, tepatnya pada tanggal 22. Nah, di situ akan ada semacam KTT BRICS dan ada semacam 41 atau lebih ya daripada negara-negara yang tertarik atau berminat untuk bergabung atau join ke dalam BRICS. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, ini adalah salah satu informasi yang cukup mantap sekali, jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip. Kemudian di sini untuk daripada BRICS sendiri ya, sudah pernah admin bahas berkali-kali, salah satunya di sini daripada postingan Robert Kiyosaki, salah satu ekonom dunia. Nah, di sini checklist warna biru ya, ini adalah Twitter asli dari Robert Kiyosaki yang mengatakan ya tentang daripada informasi BRICS. Nah, di sini itu ada semacam gesekan-gesekan dunia antara US dollar dan juga BRICS. Karena di sini untuk USDT itu sudah dikatakan menjadi mata uang global ya, yang sudah sangat lama sekali. Kemudian di sini pada 22 Agustus mendatang ya, sekitar 41 negara, bahkan mungkin Perancis ini juga akan mengeroyok di dalam Afrika Selatan ya untuk mengurangi dolar dunia. Kemudian juga ada proposal negara BRICS akan meluncurkan BRICS sebagai uang. Kemudian di sini yang paling menarik adalah tentang daripada nilai atau value atau harga daripada satu BRICS. Di sini disebutkan untuk satu BRICS itu setara dengan 1 on emas atau sekitar 3.000 US dollar, atau kalau diestimasikan dalam bentuk rupiah setara dengan 45 juta rupiah ya untuk satu koin BRICS. Nah, ini sangat mantap sekali karena di sini untuk underlyingnya itu adalah emas. Kemudian ya selamat tinggal US dollar. Nah, di sini mungkin ya Amerika akan sedikit ketar-ketir ya rekan-rekan ketika di sini untuk BRICS itu sudah mulai berhasil terrealisasi. Kemudian di sini juga banyak sekali postingan yang berkaitan dengan BRICS. Nah, kita juga bisa melihat tentang daripada Metatron sudah memiliki checklist warna biru. Sejak 2016 koin emas Tiongkok beralih menggunakan gram, bukan menggunakan on. Kemudian di sini ada yang menyebutkan tentang harga daripada satu BRICS ya. Nah, di sini $1 BRICS kemungkinan besar harganya itu 1 gram emas ya. Jadi di sini bukan 1 on. Nah, di sini adalah berbagai macam informasi tentang harga BRICS. Tapi di sini BRICS masih belum resmi rilis ya. Kita masih menunggu atau menantikan daripada KTT-nya pada 22 Agustus mendatang. Nah, kemudian di sini admin langsung membuka daripada Twitter resmi yang bernama BRICS. Nah, di sini sudah berwarna emas ya. Jadi sudah checklist gold. Ini adalah salah satu Twitter resmi dari BRICS. Rekan-rekan nanti juga bisa dikunjungi ya untuk mendapatkan informasi demi informasi. Kemudian bagi rekan-rekan yang tidak keberatan ya silahkan diklik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari admin ya. Kemudian di sini tentang daripada BRICS, memberi Anda liputan semua hal tentang BRICS yang tak tertandingi dan tidak memihak secara real time. Ini adalah informasi tentang daripada pergerakan informasi BRICS ya, mata uang yang baru. Kemudian di sini juga ada informasi yang terbaru 10 jam yang lalu, rekan-rekan nanti juga bisa mengunjungi. Nah, di sini itu BRICS akan mengumumkan keanggotaan negara-negara baru di dalam KTT mendatang, mengutip perubahan besar dalam tatanan global. Negara-negara yang telah resmi mendaftar untuk bergabung dengan aliansi BRICS yang pertama itu adalah Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, kemudian juga ada Bangladesh, dan juga ada Venezuela, Argentina, dan Indonesia. Jadi di sini Indonesia itu juga pernah admin bahas ya dalam konten admin beberapa waktu yang lalu. Nah, ini juga akan mendaftar menjadi anggota BRICS. Kemudian juga ada Ethiopia, kemudian juga ada Bahrain, dan juga ada Meksiko, Nigeria, Aljazair, Mesir, dan Iran. Intinya di sini ketika negara-negara ini sudah mulai bergabung ya dan memiliki kepercayaan terhadap BRICS, nah ini tentu saja bisa menjadi berita yang cukup menarik ya sebagai poros tengah ya kalau menurut admin pribadi.
BRICS ini bisa dikatakan sebagai poros tengah untuk ketahanan atau untuk ya keseimbangan ya secara global untuk melawan daripada dominasi US dollar. Kemudian di sini kita juga bisa mengambil sedikit kesimpulan ya ketika negara-negara Arab sudah mulai ikut ya bergabung ya rekan-rekan, negara-negara yang kaya minyak, negara-negara yang bisa dikatakan banyak negara kaya. Nah itu juga bisa mensupport ekonomi global ya, karena di sini untuk daripada 5 negara saja, Rusia dan Cina, kemudian Afrika Selatan, Brazil ya, dan India itu adalah mewakili 40% populasi dunia. Dan ditambah dengan negara-negara yang lain ya, tentu saja di sini akan bisa menjadi sangat kuat sekali ya untuk daripada BRICS. Kemudian di sini juga ada berbagai macam link-link yang nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari ya. Nah di sini ada BRICS South Africa sign expansion will be announcement soon made. Nah di sini itu nanti ke depan akan ada KTT-nya pada tanggal 22 mendatang. Kemudian di sini Meksiko mungkin juga akan menyusul ya, atau ingin tertarik daripada bergabung dengan BRICS. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah di sini untuk daripada BRICS, Venezuela officially applies to join BRICS. Jadi di sini untuk Venezuela juga tertarik untuk ikut bergabung dengan anggota BRICS. Ini cukup mantap sekali ya. Nah kemudian di sini kita juga bisa melihat banyak sekali informasi demi informasi yang berkaitan dengan BRICS. Nah di sini diantaranya juga ada BRICS to make up to global economy by 2028 ya. Jadi di sini itu akan bisa menjadi ekonomi baru ya, kekuatan ekonomi baru. Kemudian di sini juga ada 1 hari yang lalu 10 US sektor di affiliate BRICS launch currency. Artinya di sini adalah ada 10 sektor Amerika yang terkena dampak jika BRICS meluncurkan mata uang baru. Lagi-lagi di sini kebanyakan ya kalau kita bahas mata uang BRICS ini mungkin juga bisa berdampak dengan salah satu negara, yaitu mungkin negara Amerika atau US dollar ya. Jadi di sini admin sekali lagi disclaimer on India ya, ini hanya sekedar untuk melakukan review, untuk melakukan analisa daripada dunia internasional ya. Nah di sini kita juga bisa melihat seperti apa dampaknya terhadap salah satu negara besar tersebut ya, apakah itu benar-benar bisa realistis dan bagaimana solusinya. Nah di sini kita coba untuk mengulasnya, dan intinya di sini ketika di sini benar-benar realistis ya untuk BRICS ya, kita tinggal berharap setidaknya untuk kita pribadi ya atau Indonesia itu juga bisa untuk mendapatkan celah keuntungan ya rekan-rekan. Nah kurang lebih seperti itu ya, untuk sedikit kemakmuran atau kesejahteraan. Nah di sini disebutkan 10 sektor Amerika yang akan terpengaruh jika BRICS meluncurkan mata uang baru. Ini ada informasi tanggal 1 Agustus ya, masih baru sekali. Dan untuk daripada KTT BRICS ini dijadwalkan tanggal 22 sampai 24 Agustus ya. Dan ada 5 negara yang akan berkumpul di Afrika Selatan. Jadi tuan rumahnya itu adalah Afrika Selatan. Dan KTT tersebut diawasi dengan ketat karena diskusi dapat berputar di sekitar peluncuran mata uang baru, yaitu BRICS. Nah di sini mungkin ke depan ya rekan-rekan akan mendengar mata uang yang lain atau daripada mata uang yang baru, yaitu BRICS. Kemudian selain itu Wakil Perdana Menteri Rusia Alexei Overchuk mengisyaratkan bahwa pembentukan mata uang baru yaitu BRICS bisa didiskusikan di dalam KTT tersebut. Kemudian ketika BRICS benar-benar meluncurkan mata uang baru, bisa berdampak pada dolar Amerika dan juga ekonomi Amerika Serikat. Nah kemudian di sini juga ada semacam sesi video yang bisa rekan-rekan lihat ya, dan rekan-rekan nanti juga bisa dikunjungi linknya, yaitu watcher.guru. Kemudian di sini juga disebutkan sebanyak 10 sektor keuangan di Amerika ini juga bisa berpengaruh ya terhadap peluncuran mata uang baru, yaitu BRICS. Mereka termasuk daripada sektor perbankan, perdagangan, pariwisata. Nah di sini antara lain adalah sektor keuangan AS yang dapat terpengaruh oleh pembentukan mata uang baru, yaitu sebagai berikut ya: sistem keuangan global, kemudian yang kedua ada perdagangan dan investasi internasional, kemudian juga ada pasar energi dan komoditas, kemudian sektor perbankan dan keuangan, perjalanan pariwisata, dan sektor pasar modal atau saham, kemudian juga barang konsumsi dan retail, pemerintahan dan kebijakan, teknologi dan juga fintech, produksi dan konsumsi. Intinya adalah sektor-sektor penting ya. Nah jadi di sini kalau kita lihat daripada dampaknya ketika BRICS benar-benar terrealisasi ya, nah di sini itu akan memiliki semacam dampak signifikan atau bahkan bisa merubah peta pergerakan ekonomi dunia ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan bagaimana
kaitannya dengan dunia cryptocurrency, dunia blockchain, karena di sini untuk daripada bridge itu sendiri ya, itu bisa disebutkan sebagai salah satu mata uang digital yang menggunakan sistem blockchain. Nah, ini juga bisa dikatakan seperti cryptocurrency. Kemudian juga memiliki underlying yaitu berupa emas. Dan untuk harganya sendiri masih belum sah, belum resmi ya. Jadi ada yang menyebutkan satu bridge sama dengan 1 gram emas ataupun 1 on. Nah, kita tinggal lihat saja ke depannya tentang daripada informasi bridge ya. Dan untuk rekan-rekan yang mining daripada proyek cryptocurrency P-Network, nah di situ mungkin juga ada celah-celah ya untuk kita bisa mengambil keuntungan. Setidaknya rekan-rekan bisa klik tombol petirnya setiap hari ya untuk mendapatkan koin P sebanyak-banyaknya, karena koin P juga digadang-gadang bisa menjadi salah satu solusi mata uang digital paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.